Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Fauzi dengan NPM terakhir 008. Dan saya Bintang Satrio Febriansa dengan NPM terakhir 018. Di video kali ini kami akan memerankan anchor versus expert interview. Pada poin 1-3 saya sebagai expert dan poin 4-5 saya sebagai anchor. Kemudian saya di poin 1-3 sebagai anchor dan poin 4-5 sebagai expert. Bintang, apa aja sih 3 contoh pedagang perantara yang keberadaannya dekat dengan lingkungan kamu? Pertama, ada TDC Katalis atau Telkomsel Distributor Center, adalah perusahaan distributor produk Telkomsel. Yang kedua ada JNT Express sebagai jasa pengangkut barang, dan ketiga ada agen BRI Link sebagai bentuk cabang dari Bank BRI. Kemudian, apa aja sih 3 pembeda utama dari karakteristik masing-masing perantara perdagangan tersebut? Pertama, TDC Katalis atau Telkomsel Distributor Center adalah perusahaan distributor produk Telkomsel. Kantor TDC ini akan memudahkan pelanggan untuk mendapatkan produk Telkomsel maupun gadget dengan harga yang kompetitif. Yang kedua ada JNT Express sebagai jasa pengangkut barang dan melayani pelanggan untuk melakukan pengiriman paket, dokumen, barang, sepatu, e-commerce, dan lainnya. Kantor ini juga melayani cek resi JNT, nomor resi, lacak pengiriman atau cek kiriman, cek status pengiriman, dan lainnya. JNT juga mendukung sistem tracking paket online yang dilakukan melalui website dan aplikasi dengan memasukkan nomor resi JNT. Yang ketiga ada agen BRI Link, adalah program keagenan dari Bank BRI yang memungkinkan nasabah untuk berpartisipasi dalam melayani transaksi perbankan bagi masyarakat. Agen BRI Link di sini juga berperan sebagai kasir di suatu lembaga keuangan sebagai perusahaan yang mewakili nasabah untuk melakukan segala transaksi. Apa sih peranan perdagangan perantara dalam keberhasilan suatu bisnis? Pedagang perantara memiliki peranan yang sangat penting bagi keberhasilan perdagangan komoditas, yaitu sebagai penghubung antara produsen dan konsumen. Sedangkan pedagang perantara dalam jalur distribusi berperan sebagai mengatasi kesenjangan waktu antara proses produksi dengan pemakaian produk dan oleh konsumen. Pedagang perantara turut memberikan andil dalam menjalankan fungsi saluran distribusi, menciptakan manfaat bentuk, manfaat waktu, manfaat tempat, dan manfaat kepemilikan. Selain itu, perantara juga mendapatkan hak milik dari produk-produk tersebut pada waktu bergerak dari produsen ke konsumen, atau secara aktif mengalihkan hak milik produk. Saya ingin bertanya dong Kak, apa sih dasar hukum dari salah satu jenis pedagang perantara yang tadi sudah dijelaskan? Dasar hukum dari distributor Telkomsel, perjanjian yang melatar belakangi hubungan antara dealer selaku perusahaan distributor dan agen pulsa M-Kios diatur dalam buku 3 KUHP yang terdiri dari 1 bagian umum dan 1 bagian khusus. Titel 1 sampai dengan titel 4 memuat peraturan tentang perjanjian pada umumnya. Sedangkan titel 5 sampai dengan titel 19 KUHP Perdata menurut perjanjian yang banyak dijumpai dalam masyarakat, misalnya jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Ruang lingkup dari perjanjian meliputi semua persetujuan. Dalam hal ini termasuk pula dalam kategori perjanjian yang dilakukan dalam bentuk tertulis kontrak maupun secara diam-diam. Sedangkan dasar hukum pengangkutan barang ialah perjanjian pengangkutan adalah salah satu bentuk dari perjanjian pemberian jasa, sebagaimana disebut dalam pasal 1601 KUHP Perdata. Oleh karena itu, di samping tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum kontrak, perjanjian ini juga tunduk pada aturan-aturan hukum yang terkait dengan persoalan pengangkutan barang atau orang. Selanjutnya saya ingin bertanya, apa contoh satu kasus dari sengketa pedagang perantara disertai latar belakang pihak yang terlibat, dasar hukum yang terkait, serta penyelesaian sengketa tersebut? Contoh salah satu kasusnya ialah perusahaan distributor menjual barang seperti handphone, laptop, dan barang elektronik lainnya yang dipasok langsung dari produsen Apple.
Distributor selaku pengelola toko memiliki barang elektronik terbaru yang belum diluncurkan di Indonesia. Kemudian ada konsumen yang mengetahui produk barang elektronik yang terbaru itu. Konsumen tersebut menginginkan produk yang terbaru yang belum diluncurkan di Indonesia tersebut. Distributor sebagai penjual barang menyadari pentingnya kepuasan konsumen, sehingga distributor tersebut menjual barang elektronik terbaru dengan mengikuti kurs dolar. Pemeriksaan barang dilakukan secara bersama-sama. Pembukaan segel kemasan di hadapan konsumen. Rencananya, peluncuran launching produk elektronik tersebut dilakukan di akhir bulan. Akan tetapi karena konsumen yang memaksa untuk membeli barang tersebut, akhirnya terjadilah pembelian dan disepakati oleh kedua belah pihak. Distributor juga menjelaskan garansi handphone tersebut merupakan garansi internasional, sehingga belum dapat diklaim melalui produsen handphone Apple Indonesia. Akan tetapi, 2 minggu kemudian, konsumen tersebut kembali dengan keluhan yang disampaikan seperti tidak ada sinyal di handphonenya yang telah dibelinya. Pihak distributor menjelaskan bahwa sebelumnya telah menyampaikan informasi mengenai garansi hanya dapat diklaim apabila handphone tersebut telah dilaunchingkan di Indonesia. Pihak konsumen tidak mau tahu dan menuntut pihak distributor. Seminggu kemudian, pihak distributor menerima surat panggilan dari Kapolsek atas laporan konsumen yang menuduh pihak distributor telah melakukan penipuan. Pihak distributor memberikan penjelasan mengenai saat transaksi dilakukan dan penjelasan yang disampaikan kepada konsumen. Akan tetapi pihak kepolisian menganggap distributor telah menjual barang yang tidak resmi karena handphone tersebut belum dilaunchingkan di Indonesia serta tidak adanya garansi dari handphone tersebut. Upaya penyelesaiannya perdata telah diterima oleh pihak distributor berupa teguran dan permintaan ganti rugi atas produk yang dijual. Distributor telah mengupayakan jalan damai dengan konsumen yang bersangkutan. Sekian wawancara dari kami tentang Anchor Expert Interview. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.